Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Ramahwati, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4, tahun 2021 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan video praktik pelaksanaan pembelajaran tahap 2 yang membahas mengenai masalah ketenagakerjaan, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, dan sistem upah. Mari kita simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, memang kita perlu jaga kesehatan di masa pandemi saat ini. Oke, baik. Ketua kelasnya tolong dicek teman-temannya sudah masuk semua atau belum ini? Sudah, Bu. Sudah semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Suara Ibu dapat terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Oke, karena pembelajaran kita pada siang hari, otomatis anak-anak agar tetap lebih semangat ya. Nanti Ibu bilang selamat siang, anak-anak jawab selamat siang, tetap semangat. Kita coba ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, tetap semangat. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Saya, Bu. Ayas, ya, silakan Ayas. Tentang angkatan kerja, kesempatan kerja, dan jenis tenaga kerja, Bu. Oke ya, baik sekali. Nah, nih Ibu punya gambar ya. Silakan nanti anak-anak amati berdasarkan gambar yang Ibu tayangkan. Ini gambar yang ditayangkan. Apa yang anak-anak pikirkan setelah melihat gambar yang Ibu tayangkan ini? Siapa yang berani berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada gambar tersebut, orang yang kehilangan pekerjaan, Bu, orang yang di PHK, dan orang yang ingin bekerja, Bu. Oke, terima kasih Enif ya. Jadi benar, pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu diharapkan anak-anak dapat memaparkan hasil analisis mengenai masalah ketenagakerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem upah dengan percaya diri dan menggunakan bahasa yang santun. Nah, ini Ibu punya video. Nanti anak-anak tolong simak video ini karena video ini terkait nanti dengan tugas diskusi kelompok ya. Silakan anak-anak simak terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan. Video berikut ini. Kembali bersama kami di CNN Indonesia Business. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Kepala BPS Suharyanto seperti dikutip dari detik.com menyatakan, angka pengangguran sebanyak 7 juta orang didominasi oleh masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar 11,24%, lulusan SMA 7,95%, lulusan diploma 3 6,02%, dan lulusan universitas 5,8%.
2,89%, SMP 4,80%, dan sekolah dasar sebesar 2,43%. Virus corona yang telah menjangkiti 11 juta orang di dunia tak hanya menjadi krisis kesehatan global, tapi kini juga menjadi krisis pasar tenaga kerja yang berdampak besar terhadap hidup banyak orang. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan tingginya ketidakpastian perekonomian selama pandemi virus corona berimbas pada jumlah jam kerja yang hilang akibat pandemi corona dan memburuk dari perkiraan sebelumnya. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Presiden Ma'ruf Amin menyebut kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Pernyataan tersebut menyusul laporan yang dikeluarkan oleh World Bank terkait Human Capital Index. Sebagai negara dengan low middle income, Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga seperti Singapura hingga negara-negara regional seperti Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, potensi perekonomian arus baru industri ekonomi syariah Indonesia juga terbilang rendah. Padahal Indonesia merupakan negara dengan penghasil produk halal terbesar di dunia. Informasi selanjutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Permasalahan sumber daya manusia menurut Nadiem Makarim terletak pada unsur soft skill yang dimiliki. Banyak pekerja berusia muda tidak memiliki etos kerja yang mumpuni, kurang disiplin, dan tidak mampu mengambil keputusan secara lipat. Bisa menyimak video tadi dengan seksama ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan anak-anak langsung bergabung dengan kelompok kecilnya yang sudah Ibu bagi kemarin menjadi 4 kelompok ya. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 untuk mendiskusikan masalah mengenai ketenaga kerjaan yang terjadi dalam video, kemudian bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, Ibu berikan waktu beberapa menit. Ini sudah masuk ya, anak-anak sudah berdiskusi dengan kelompok kecilnya. Baik, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah berdiskusi semua. Yang belum berpendapat, silakan berpendapat ya. Boleh menggunakan berbagai sumber untuk memperkuat argumen atau pendapat anak-anak. Oke, anak-anak menyatukan hasil pendapat masing-masing setiap anggota kelompok ya untuk dijadikan satu, dan nanti kita akan melakukan presentasi. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siap, Bu. Siap. Oke. Silakan kepada kelompok yang sudah siap terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu, saya dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tadi kami. Nah, menurut kami, peristiwa yang terjadi dalam video itu mengenai beberapa masalah ketenaga kerjaan, yaitu jumlah pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMK, dampak pandemi COVID yang mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan dan ketenaga kerjaan, sampai dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, dan rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Menurut kelompok kami, cara meningkatkan kualitas SDM atau tenaga kerja itu bisa dimulai dari diri sendiri untuk memiliki niat dari dirinya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena tidak akan ada perusahaan yang memperkerjakan kita jika kita tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja. Itu, Bu, menurut kelompok kami. Oke, baik sekali Lindawati yang mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya mengenai tayangan video tadi. Selanjutnya, masih ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ibu persilakan. Oke, kelompok 3, kelompoknya Vanes. Silakan, Vanes. Menurut kelompok kami, peristiwa yang terjadi dalam video tersebut adalah mengenai masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, yaitu jumlah pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 11,42% dari 7 juta jiwa. Yang kedua, dampak pandemi COVID yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, serta menurut ILO terjadi krisis kesehatan. Yang
Ketiga, rendahnya kualitas SDM di Indonesia, di mana faktor penyebabnya adalah kurangnya soft skill, etos kerja, dan disiplin dari SDM dalam mengembangkan diri. Cukup, Bu. Cukup dari kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3 dan kelompok 4 ya tadi yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Masih ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya atau langsung menanggapi pemaparan dari hasil diskusi kelompok 3 atau kelompok 4? Ibu persilahkan. Mau menambahkan Ibu, kelompok 2. Kelompok 2, Radita ya. Oke, perwakilan dari kelompok 2 silakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada upaya individu. Tenaga kerja bisa dimulai dari diri sendiri untuk memiliki niat dari dirinya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena tidak akan ada perusahaan yang akan mempekerjakan kita jika kita tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja serta mencoba berwirausaha. Yang kedua itu ada upaya pemerintah dan pihak swasta. Mendirikan lembaga pelatihan seperti Balai Latihan Kerja atau BLK, dan menyelenggarakan program yang ada di masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan dari para pekerja dan masyarakat. Dan mengadakan pelatihan yang bersifat gratis sehingga tidak memberatkan pesertanya dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dan mengadakan reward bagi tenaga kerja dengan cara sistem pemberian upahnya. Itu saja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Radita perwakilan dari kelompok 2 yang telah menambahkan dan melengkapi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Itu tadi materi yang telah kita pelajari bersama. Ibu ingin mendengar siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya, Bu. Siapa? Enif? Boleh, Enif, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang tadi, setiap negara mempunyai masalah ketenaga kerjaan termasuk Indonesia. Nah, masalah ketenaga kerjaan yang dialami Indonesia biasanya berkutat pada masalah kualitas tenaga kerjanya, sempitnya lapangan kerja, serta banyaknya pengangguran yang sulit diatasi. Sebagian besar masalah mengenai ketenaga kerjaan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Nah, hal ini menandakan kualitas tenaga kerja yang rendah. Oleh karena peningkatan kualitas tenaga kerja harus dioptimalkan. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu peningkatan kemampuan tenaga kerja, peningkatan prestasi tenaga kerja, dan mengelola fungsi sumber daya manusia, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ingin mendengar pengalaman belajar yang diperoleh anak-anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran ekonomi pada siang hari ini. Yang mau bercerita, Ibu persilakan. Saya, Bu. Invita. Oke, baik. Invita, silakan Invita. Kegiatan belajar kita menyenangkan, Bu. Kami sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan kami menjadi tahu tindakan apa yang akan kami lakukan setelah lulus sekolah ini untuk dapat meningkatkan kualitas diri dan mendapatkan pekerjaan. Semoga kegiatan belajar kita pada hari ini dapat bermanfaat buat kami di masa mendatang. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Invita telah mewakilkan teman-temannya untuk menyampaikan pengalaman belajar yang kita peroleh pada siang hari ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, berarti kita akan bisa melanjutkan materi untuk minggu depan, yaitu mengenai pengangguran. Ya, sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa, karena pembelajaran kita sudah jam terakhir. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.